يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Jiwandani dari kelas B Peternakan. Di sini akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Kita akan bahas tentang materinya itu tentang pengangkatan menjadi khalifah, usaha yang dilakukan, perkembangan Islam pada masa pemerintahannya, yang keempat wafatnya. Yang pertama kita akan membahas proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu diangkat ketika Rasulullah wafat, yang didiskusikan oleh kaum Ansor dan Muhajirin, yaitu ketika ia diusulkan menjadi khalifah oleh Umar. Dari para sahabat setuju dan ia pun menjadi khalifah pertama. Bukan pada masa pemerintahan Abu Bakar ini, ia memerangi kaum-kaum yang murtad. Jadi kaum murtad ini awalnya adalah sahabat atau kaum muslimin yang ketika itu mendengar bahwasanya kabar dari Rasulullah ini meninggal, sehingga mereka kembali ke agamanya kembali yang lama. Jadi Abu Bakar ini memerangi mereka. Lalu usaha yang dilakukan yang kedua itu mengkodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, memperluas wilayah Islam lagi. Dengan perkembangan Islam pada masa Abu Bakar ini, yaitu tadi memerangi kaum murtad tadi hingga ke akar-akarnya. Setelah itu, pengkodifikasian Al-Quran ini, pengumpulan potongan-potongan ayat-ayat suci Al-Quran itu dijadikan jadi satu mushaf. Perkembangan selanjutnya itu yang memperluas wilayah-wilayah Islam ini agar agama Islam ini semakin luas gitu. Lalu yang keempat itu wafatnya. Abu Bakar ini wafat ketika ia sudah menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Ia meninggal dikarenakan mengkonsumsi makanan yang mengandung racun. Makanan ini didapatkannya ketika sebagai hadiah gitu, dari seseorang yang tidak tahu namanya. Dia memakannya dengan seorang sahabat juga. Tidak lama ia jatuh sakit dan ia pun meninggal. Yang selanjutnya itu kedua, kita akan membahas tentang pengangkatan khalifahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini diangkat menjadi khalifah yaitu ketika ia ditunjuk oleh Abu Bakar. Ketika itu pun Abu Bakar sudah membicarakan kepada para sahabat, sehingga sahabat pun setuju untuk mengangkat Umar menjadi khalifah. Usaha yang dilakukan pada masa khalifah Umar ini, ia itu melanjutkan dari Abu Bakar, memperluas wilayah Islam. Yang kedua, ia membuat hukum. Yang ketiga, yaitu memperbarui organisasi negara. Perkembangan Islam pada masa pemerintahannya, ia membagi wilayah Islam ini menjadi provinsi-provinsi dan menunjuk beberapa gubernur-gubernurnya. Selanjutnya yang kedua, ia membentuk pertahanan seperti anggota militer. Setelah itu dia menunjuk hakim, dan perkembangan yang selanjutnya ia menetapkan hukum. Kita masuk ke empat, itu wafatnya Umar bin Khattab. Umar ini wafat yaitu di Madinah. Dia dibunuh oleh seorang budak di Madinah tersebut yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman bin Affan ini melalui rapat 6 orang, yaitu dari ke-6 orang ini harus menjadi satu diantaranya harus menjadi khalifah. Orang-orang itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, dan yang terakhir Talhah bin Ubaidillah. Jadi pada pertemuan ini Talhah tidak dapat hadir, dan saat mendukung kepada Ali, sedangkan Zubair mendukung kepada Utsman. Di sini penentu dari mereka adalah Abdurrahman. Abdurrahman ini menjumpai Ali dan Utsman di tempat yang berbeda. Setelah itu Abdurrahman sendiri memutuskan sebagai khalifah, yaitu adalah Utsman. Selanjutnya, usaha yang dilakukan pada pemerintahan Utsman ini, ia mengembangkan wilayah Islam. Yang kedua, ia mengumpulkan Al-Quran dan menyalinkan Al-Quran ini. Selanjutnya,
perkembangan Islam. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman ini itu mendapat aliran dari kekayaan-kekayaan negara-negara Islam ke Arab. Jadi pada masa itu, pada masa pemerintahan Utsman, negara Arab ini lagi masa kemakmurannya. Yaitu kita masuk ke 4, yaitu wafatnya Utsman. Utsman ini wafat ketika itu ia dikepung di rumahnya oleh para pemberontak-pemberontak Islam. Pada saat itu ia diminta untuk turun dari kekhalifahan. Jadi pemberontak ini masuk ke dalam rumah Utsman dan menebas Utsman. Ketika itu ia sedang berpuasa dan sedang membaca ayat Al-Quran. Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan ia menjadi khalifah yaitu ketika proses pengangkatan itu ia menunggu Zubair dan Talha. Pada saat itu Zubair dan Talha ini tidak dapat hadir. Ia dianggap sah menjadi khalifah ketika ia sudah menyatakan janji sucinya kepada para sahabat. Ketika itu pula ia sudah menjadi khalifah. Yang kedua, usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan pada masa Ali ini yaitu ia mengganti gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Utsman. Yang kedua, ia menarik kembali tanah-tanah negara. Yang ketiga, ia memperkuat di bidang militer. Yang keempat, ia memperdalam bidang keilmuan dan bidang kebahasaan. Yaitu yang selanjutnya, ia menata kota dengan proses pembangunan. Pada masa Ali ini banyak terjadi peperangan dan pemberontakan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang wafatnya Ali. Ali ini wafat ketika itu ia ditusuk dari belakang oleh Abdurrahman ibnu Majam pada saat sholat di masjid. Pada saat itu pula jamaah-jamaah hanya termenung melihat Abdurrahman saat Ali sudah terbunuh. Cukup sekian dari saya penyampaian materi tentang Khulafaur Rasyidin. Mungkin hanya segitu yang saya dapat sampaikan, yaitu tentang khulafa yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf. Di bulan suci Ramadan ini pun saya banyak-banyak minta maaf, dan hanya segitu dari saya. Semoga COVID ini pun segera berlalu dan kita pun dapat beraktivitas kuliah seperti mana biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.